Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan untuk beramal soleh mengisi bulan Ramadan tahun ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami dari Majelis Tablik dan Ketajihan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah ingin menyampaikan sedikit pembahasan berkaitan dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam merespon permasalahan umat. Kita ketahui bersama perkembangan zaman dan kemajuan teknologi berjalan sangat cepat, di mana kedua hal tersebut menuntut adanya segala sesuatu hal yang baru yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk di dalam muamalah kita. Jadi kadang satu permasalahan di masyarakat itu menuntut satu ketetapan hukum yang cepat. Dalam kita menentukan ketetapan hukum tersebut, kita mengenal ada pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Akan kami uraikan satu persatu. Yang pertama itu adalah pendekatan bayani. Pendekatan bayani adalah pendekatan teks atau pemikiran tekstual. Jadi teks yang dimaksud di sini adalah teks Al-Quran dan Sunnah Maqbullah, di mana pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan yang sudah jelas. Contohnya keharaman mengkonsumsi daging babi. Kemudian contoh yang lain misalnya tentang perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa prinsip bayani itu jelas, sehingga tidak perlu lagi kita mencari-cari dalil untuk menyanggahnya, atau kita tidak memerlukan argumentasi lain untuk menyanggah kedua perintah tersebut. Kemudian yang kedua, pendekatan burhani. Pendekatan burhani ini merupakan model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika. Jadi sistem pengetahuan jadi merupakan sistem pengetahuan yang berbasis pada akal dan empirisme. Contohnya ijtihad mengenai penentuan awal bulan Komariah, khususnya bulan-bulan yang terkait dengan ibadah, contohnya ilmu falak. Tuh. Kemudian yang ketiga, pendekatan irfani. Pendekatan irfani ini merupakan pendekatan yang meningkatkan kepekaan nurani atau ketajaman intuisi. Jadi dalam pendekatan irfani ini sangat dibutuhkan tentang kebersihan jiwa, gitu ya. Sehingga keputusan yang diambil itu tidak hanya sekedar mengandalkan kecanggihan otak saja. Dalam pendekatan irfani ini, untuk konsekuensi epistemologinya adalah dapat mengembangkan dan memperoleh pengetahuan dari wahyu dan alam. Jadi untuk level aksiologisnya, pendekatan irfani ini akan melahirkan sebuah sikap bahwa dunia ini merupakan panggung kehidupan untuk mencapai sebuah prestasi terbaik di akhirat kelak, sehingga mereka itu harus memaksimalkan potensi akalnya
dengan tujuan bukan hanya untuk meraih kemaslahatan di dunia, akan tetapi juga untuk meraih keselamatan di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.